Baik, sebelum kita memulai kelas, Ibu minta ketua kelasnya siapkan kelasnya. Bersiap. Sebelum belajar, marilah berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apakah semuanya hadir? Ada yang nggak datang? Hadir, Hadir, Bu. Bu. Iya, luar biasa. Nah, sebelumnya Ibu ingin mereview pelajaran yang kemarin. Ada yang masih ingat atau enggak tentang pelajaran minggu sebelumnya? Masih, Bu. Ya, silakan Ayu. Apa? Minggu kemarin itu kita belajar mengenai entalpi pembentukan standar, lalu entalpi penguraian standar, Ya. entalpi pembakaran standar, dan entalpi peleburan standar, serta entalpi penguapan standar. Ya betul, kasih aplaus dulu Ayu. Sudah benar ya yang dikatakan oleh teman kita Ayu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasan yang lebih dalam tentang entalpi reaksi, Ibu mau tanya nih, siapa yang suka ke mall SK? Saya Ya, ke mall SK itu lewat mana biasanya, Lucy? kalau lu sih lewat jalan nangka, soalnya lebih dekat. Kalau saya, Bu, lewat SMA Min, Bu. Karena tinggalnya di sebelah SMA Min. Ya, betul sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu. Mungkin ada berbagai banyak cara untuk kalian mencapai mall SKA. Bisa lewat SMA Min yang dikatakan Rahmat, bisa lewat Jalan Nangka seperti yang dikatakan Lucy, tapi tujuannya tetap sama, tetap ke mall SKA, bukan? Nah, itulah yang Ibu mau tekankan untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang hukum Hess. Hukum Hess itu apa? Hukum Hess itu hukum yang membahas tentang kalau reaksi. Kalau reaksinya ini bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja, tanpa melihat lintasan atau jalannya reaksi tersebut. Bisa Ibu, anak-anak Ibu lihat sini. Sebelumnya Ibu ingin memberitahu tujuan pembelajaran kita, yaitu anak-anak Ibu dapat menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess dan entalpi pembentukan standar. Nah, hukum Hess itu apa tadi yang Ibu jelaskan? Hukum Hess hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, ada beberapa cara untuk mencari entalpi pembentukan standar. Yang pertama itu caranya dengan hukum Hess itu sendiri. Hukum Hess itu sendiri yaitu dengan cara data lengkap. Pertama kita buat reaksi yang pertama, lalu reaksi yang kedua, baru kalau ada reaksi yang ketiga ditulis juga. Setelah itu dijumlahkan. Nanti baru dieliminasi yang mana bisa dieliminasi. Kemudian prinsipnya yaitu reaksinya, jika reaksinya dibalik itu tandanya berubah. Yang awalnya dari positif jadi tandanya negatif. Seperti itu. Lalu kalau reaksinya itu dikali, delta H-nya juga dikali. Kalau reaksinya dijumlah, delta H-nya juga jumlah. Ya. Ibu kasih contoh. Ini ada CO, pembentukan CO2 ini ada berbagai macam cara. Yang pertama ini dengan cara langsung. Cara langsungnya itu langsung diperoleh reaksinya C ditambah O2 menghasilkan CO2. Yang kita butuhkan CO2, kita reaksikan saja 1 mol C dengan 1 mol O2 itu menghasilkan 1 mol CO2. Nah, cara yang tidak langsungnya itu dia bertahap. Yang pertama kita bisa reaksikan dulu C ditambah setengah O2 itu menghasilkan CO. Dia menghasilkan CO terlebih dahulu. Ini tahap satunya ya, ini cara langsung. Yang ini tidak langsung. Tidak langsung. Nah, yang kedua, CO-nya tadi kita reaksikan lagi dengan CO, kita reaksikan lagi dengan setengah O2 sehingga dia menghasilkan CO2 seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari contoh soalnya, sini ada contoh soalnya ya. Sebelum kita masuk ke contoh soal, ada cara lain lagi, yaitu menyatakannya dengan cara diagram energi. Ini tadi keadaan
cara langsungnya C1 mol C ditambah 1 mol O2 itu bisa langsung CO2 cara langsung tadi. Kemudian yang cara tidak langsungnya C tambah yang ini, yang C tambah setengah O2, dia menghasilkan CO, baru CO tadi direaksikan lagi dengan setengah O2, baru hasilnya CO2. Nah, tentunya di sini ada persamaan bukan? Delta H1 bisa kita cari. Delta H1 sama dengan, siapa yang tahu? Delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3 tambah delta H3. Jadi kalau delta H1 nya diketahui, delta H2 nya diketahui, mencari delta H3 nya jadinya apa rumusnya? Delta H3 sama dengan delta H1 dikurang delta H2. Nah, coba kita kerjakan soal yang ada di sini. Nah, ini diketahui. Mana penghapusnya? Diketahui yang ini delta H-nya sama dengan 393,5. Yang ini delta H-nya berapa? min 110,5. Yang ditanya apa? Reaksi delta H dari CO tambah setengah O2 menghasilkan CO2. Ini ditanya delta H-nya berapa kan? Ya. Langkah pertama. Tadi keadaan awal, kuncinya keadaan awal dan keadaan akhir. dan keadaan akhir. Kita cek. Ini awalnya CO2. Yang ini CO2. Berarti udah pas ya reaksi yang pertama ya. Hasilnya di situ. Nah, yang kedua, reaksinya yang di sini CO. CO-nya di kanan, yang ini kan berarti apa yang harus kita lakukan di sini? Memindahkan CO ke kiri. Ya, betul ya. Kita pindah ruasnya. Jadi reaksinya berubah. Seperti ini. CO2 yang ini tadi delta H-nya tetap atau berubah? Tetap, karena dia tidak berubah, tidak pindah ruas. Minus 393,5. Tetap dia minus ya. Yang kedua C tambah salah. Yang kedua apa tadi? Kok dibalik? CO Menghasilkan C tambah setengah O2 delta H-nya jadi berubah jadi positif 110,5. Apa yang lakukan lagi? Dijumlahkan. Ini apa yang bisa kita eliminasi? C. C. Iya bu. Ya. Ya betul. Ya. C C-nya dicoret. Terus apa lagi? O2-nya kurang setengah bu. Yang ini. Iya bu. Keduanya kurang Setengah. setengah. Habis ya yang ini ya. Ini tinggal setengah lagi. Berarti CO tambah setengah O2 itu menghasilkan CO2. Delta H-nya berapa? Berapa itu? Terangkan. Minus 393,5 minus 283 bu. minus 283. Habis apa satuannya? Kilojoule per mol. Joule per mol. Nah, kita cek dengan cara ini. Dengan cara diagram. Apakah sama hasilnya? Sama nggak kira-kira hasilnya? Sama nanti. Sama ya. Berarti delta H apa tadi rumusnya? Delta H3 sama dengan Delta H1 delta H1 dikurang delta H2. Berapa delta H1-nya? 3 Negatif 335 dikurang minus berapa? minus 283 Sama kan? Berarti sama aja caranya. Nah, ada cara kedua. Yang ini tadi sama-sama cara pakai cara hukum Hess. Ini sama yang hukum Hess, yang itu juga bedanya itu bentuk data lengkapnya. Yang kedua itu dengan menggunakan entalpi pembentukan. Ini kurang standar. Delta atau kita sebut dengan delta HF. Delta HF ini ada rumusnya. Delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Produknya dikurang
masukkan dulu ya satu-satu. Delta H sama dengan delta HF. HF berapa yang produknya? CO. CO2 CO2 di situ dikurang delta delta HF apa produknya? Reaktannya CO habis itu tambah setengah O2 ya. O2. Nah, berapa ini masukkan apanya? Yang CO2 tadi apa diketahui? Iya 33,5. Yang CO-nya Ini 110,5. tambah setengah kali 0. Ini tahu kenapa 0? Karena O2-nya itu ambil unsur betul, karena dia berdiri sendiri, yang lainnya kan merupakan kan. Nah, tentu hasilnya sama juga, ini kan jadi 0. Jadi min 3 sama tadi ya, jadi hasilnya dari 3 ke 3 bagi 2 per 0. Oke. Baik, ini ibu ada sudah duduk di kelompoknya? sudah Ya, Bu. Ibu ada APD yang harus dikerjakan. Nah, di tiap kelompok itu kita berbeda dari pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini tiap kelompoknya masing-masing itu ada 4 tugas. Yang pertama sebagai pemimpinnya atau manajernya, yang kedua sebagai spokesperson-nya yang mempresentasikannya, kemudian yang ketiga itu sebagai recordernya atau juru tulisnya yang mencatat mengerjakan LKPD-nya, terus yang keempat itu ada strategi analis yang mencari sumber-sumbernya dari mana saja, kemudian untuk nanti yang menampilkan itu hanya spokesperson-nya saja yang Baik. hanya berbicara mempresentasikan saja. Nah, Ibu kasih waktu berapa menit? 10 menit ya? 10 menit untuk mengerjakan. Kalau kelompok 1 itu tugasnya mengerjakan di bagian yang penemuan konsep. Yang kelompok 2 itu soal yang aplikasi. Sudah, dimulai dari sekarang. 이 거리 완전 난리야 사람들 사이는 남이야 함께하는 매 순간이 like boom 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 what up Hey girl 영원 같던 찰나 운명 같은 순간 나를 한순간 뚫고 가 넌 내 이름 불러주면 나에게로 다가와 놀라 순간처럼 낮아 너를 마주하는 순간 oh my 편하게 여기 앉아 이제 내 얘기를 들어봐 I don't care 멀리 멀리 돌아간대도 이렇게 너의 곁에 단한 남자가 돼줄 테니 내 말은 내 입술에 넣어 스며 들어와 나를 깨워 Time's wasting girl So don't wait too long 빛나는 것들은 많아 그 안에 진짜를 봐봐 Call me baby, call me baby Call me baby, call me baby 널 향해 걷어가 맘마 너 말곤 그 문을 닫아 Call me baby, call me baby Call me baby, call me baby girl 나를 존재하게 해내 세상은 오직 You're the one, you're the one 빛나는 것들은 많아 그 안에 진짜를 봐봐 Call me baby, call me baby Call me baby, call me baby girl Baby girl 욕심들 속에 나의 그 어떤 말도 넘어서 그 믿음을 보여줘 너 별이 날 떠나간대도 You're not lady 내 손을 잡아주는 그거면 내 것들은 많아 그 안에 진짜를 봐봐 Call me baby, call me baby Call me baby, call me baby 너 향해 거쳐가 맘마 너 말던 그 문을 닫아 Call me baby, call me baby Call me baby
ditambah setengah O2 menghasilkan H2O dengan delta H-nya minus 242 kJ. Nah, Mana keadaan awalnya, yang mana yang dicoret? Sama ya, jadi eliminasi ya bisa. Jadi hasilnya langsung dapat segini. Ada yang dibalik nggak? Tetap. Ada yang berubah dari reaksi soal awalnya? Enggak ya. Udah betul ya. Kelompok 2 sama jawabannya? Sama. Sama. Nih cara kedua? Ya, ini tinggal mengulangan aja Bu antara delta H2O dan reaksi. Hasilnya sama atau beda? Sama. Hasil plus dulu Pak. Silakan kelompok 2 maju. Boleh tulis aja. Saya Rahmat Sugiarto dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan yang selanjutnya itu di sini kan kita sudah tuliskan tuh reaksinya seperti yang sudah dituliskan oleh Luciana. Jadi yang pertama itu kita perlu menjumlahkannya atau mengeliminasi untuk senyawa-senyawanya seperti itu. Nah, untuk di sini itu yang kita eliminasi itu yang pertama itu C6H12O6 itu kan di sini dengan C6H12O6. Nah, kalau yang di atas kan dia ada di sebelah kiri, sementara yang di bawah dia ada di sebelah kanan. Jadi kalau dia yang berseberangan seperti itu kita kurangkan sehingga dia habis. Dan untuk yang ada lagi itu 6CO2 kita akan dieliminasi dengan 2CO2 sehingga akan tersisa 4CO2 seperti yang ada di sini. Nah, jadi setelah itu kita masukkan sisa dari reaksinya tadi ada 2C2H5OH ditambah 6O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 3H2O, dan untuk delta H-nya itu tinggal kita jumlahkan aja hasilnya minus 276 Betul? Ada yang beda? kilojoule. Sama. Soal yang diminta apa? Soal yang diminta Ini reaksinya yang diminta adalah C berapa tambah berapa? Bacakan soalnya lagi. Soal yang apa beda tadi? mana? C2H5OH ditambah ini ya, perhatikan soalnya lagi ya. Anak-anak ibu ada yang keliru di situ. C2H5OH itu ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2. Sementara ini 4. Yang ini masih 2 mol. Yang diminta 1 mol. Apa yang harus kita lakukan? Hasilnya dibagi 2. Pintar. Tadi kok betul katanya? Kurang teliti Bu. Kenapa dibetulkan tadi? Kurang teliti Bu. Min 260 kilojoule per mol dibagi 2. Berapa? 1380. Minus 1380 80. kilojoule per mol. Hati-hati ya. Kembali tadi ke prinsipnya. Kalau dia dikali, dikali. Kalau dia dibagi, kalau dia diminta berapa dalam 1 mol, jadikan dia dalam 1 mol. Sudah? Kembali ke tempat. Nah, gue minta satu orang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa aja? Saya Ya silakan lewat. Apa kesimpulannya? kesimpulannya Bu, Ya. perubahan entalpi standar itu dapat kita peroleh dengan 2 cara.
Yang pertama tadi dengan cara hukum Hess. Betul. Yaitu kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tapi kita lihat pada awal keadaan dan akhir keadaannya. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu berdasarkan entalpi pembentukan standar. Caranya gimana? Caranya dengan mengurangkan sigma dari jumlah dari delta H produk dikurang sigma delta H reaktan, sehingga diperolehlah delta H-nya. Iya, tadi satu lagi dari kelupaan. Apa yang dilakukan di sini prinsipnya? Kalau reaksinya dibalik, tandanya Berubah. tandanya berubah. Kalau dikali, tandanya juga Dikali. Hati-hati ya, jangan Iya. ceroboh lagi ya. Ya Bu. Ini ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan 5 menit saja, karena soalnya dikit. Sudah? Cepat sekali. Udah Bu. Kan siap juga. Udah Bu. Ya, baik. Ibu kira hanya sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya itu Ibu minta anak Ibu membaca dan meringkas itu tentang energi ikatan. Pelajaran energi pada ikatan. Oke? Oke Bu. Ibu akhiri dengan selamat pagi. Pagi Bu.